Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Marlina, NPM 217530114 dari kelas MI 4A. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi, Eskom Mkom. Baik, di sini saya akan mengerjakan paket tracer 11.6.1 mengenai switch security configuration. Sebelumnya kita mengisi user profile terlebih dahulu, yaitu nama dan juga email. gmail.com. Oke. Lanjut saja, pada paket tracer ini memiliki VLAN table, yaitu terdapat switch, VLAN number, VLAN name, port membership, dan juga network. Yaitu terdapat dua switch, yaitu terdapat switch 1 dan juga switch 2, yang masing-masing switch memiliki VLAN number 10, 20, 99, 100, dan 999. Kemudian masing-masing switch memiliki VLAN name, yaitu terdapat admin, sales, manajemen, native, dan juga black hole. Kemudian terdapat port membership, masing-masing switch ada Fast Ethernet 0/1 dan Fast Ethernet 0/2, Fast Ethernet 0/10, Fast Ethernet 0/24, Gigabit 0/1 dan Gigabit 0/2, dan all unused. Kemudian masing-masing switch memiliki network 192.168.10.0/24, sama juga pada bagian sales dan manajemen. Lalu pada bagian native dan black hole-nya, networknya adalah none. Lanjut kita ke objektivitas atau tujuan pada part pertama, yaitu create a secure trunk atau buat batang yang aman. Lalu pada part kedua, secure unused switch port, amankan switch port yang tidak digunakan. Kemudian part ketiga, implement port security atau menerapkan keamanan port. Part keempat, enable DHCP snooping, aktifkan DHCP pengintaian. Kemudian yang terakhir, part kelima, configure rapid PVST port face and BPUD guard. Konfigurasi rapid PVST port face dan BPDU guard. Lanjut, dia memiliki background atau latar belakang yang dimana meningkatkan keamanan pada dua saklar akses dalam jaringan yang dikonfigurasi sebagian. Kemudian menerapkan bagaimana berbagai langkah keamanan yang tercakup dalam modul ini. Sesuai dengan persyaratan di bawah ini, sehingga perhatikan bahwa perutuhan telah dikonfigurasi di jaringan ini. Jadi, konektivitas antar host pada VLAN yang berbeda harus berfungsi ketika selesai. Lanjut kita ke instruction step 1, create a secure trunk. Bagian A yaitu hubungkan port Gigabit Ethernet 0/2 dari dua saklar lapisan akses. Dari switch 1 ke switch 2 kita hubungkan menggunakan kabel Copper straight through menggunakan port Gigabit Ethernet 0/2. Kita ke connection, lalu ke kabel, kemudian kita sambungkan, pilih Gigabit Ethernet 0/2 dan Gigabit Ethernet 0/2.
Kemudian yang B, konfigurasikan port GB Ethernet 0/1 dan GB Ethernet 0/2. Tuh, kita klik switch 1, kemudian langsung ke CLI, masukkan perintah enable, lalu configure terminal. Kemudian interface string GB 0/2. Lalu kita ke switch port mode terang. Lalu kita ke interface GB 0/1. Lalu kita ke switch port mode terang. Lanjut kita ke bagian C, nonaktifkan negosiasi DTP di kedua sisi tautan. Kita masukkan perintah switch port non-negotiate, kemudian masukkan VLAN-nya 100, lalu name-nya native, kemudian kita exit, lalu masukkan perintah interface ring GB 0/1-2. Lalu kita ke switch port terang native VLAN 100. Kita sudah melakukan step pertama, lalu kita ke switch 2. Kita ke switch 2, kemudian masukkan perintah enable, lalu configure terminal, lalu interface ring GB 0/1-2, switch port mode terang, lalu switch port non-negotiate. Kemudian kita masukkan VLAN-nya 100, VLAN 100, kemudian name-nya native, lalu kita exit, kemudian masukkan interface ring GB 0/1-2, kemudian switch port terang native VLAN 100. Lanjut kita ke step kedua, yang dimana step kedua ini mengenai amankan switch port yang tidak digunakan. Bagian A, matikan semua port sekelar yang tidak digunakan pada switch 1. Lalu pada switch 1, buat VLAN 999 dan beri nama black hole.
Kemudian nama yang dikonfigurasikan harus sesuai dengan persyaratan yang tepat. Kemudian yang C, pindahkan semua port sekelar yang tidak digunakan ke black hole VLAN. Tuh, kita ke switch 1. Exit terlebih dahulu, kemudian masukkan perintah interface ring flash ethernet 0/3 sampai 9 flash ethernet 0/11 sampai 23. Kemudian shutdown. Kemudian kita exit, lalu kita masukkan VLAN-nya 999, lalu name-nya black hole. Kemudian exit, lalu masukkan interface ring flash ethernet 0/3 sampai 9 flash ethernet. Oke. Kemudian switch port akses VLAN 999. Kemudian kita sudah selesai pada step kedua. Kita lanjut ke step yang ketiga, implement port security atau menerapkan keamanan port. Yang A yaitu aktifkan keamanan port pada semua port akses aktif pada switch 1. Kemudian yang B ini konfigurasikan port aktif untuk memungkinkan maksimal 4 MAC address. Lalu yang C untuk port flash ethernet 0/1 pada switch 1, konfigurasikan MAC address PC secara statis menggunakan keamanan port. Lalu yang D, konfigurasikan setiap port akses aktif. Yang D, konfigurasikan mode pelanggaran keamanan port untuk menjatuhkan paket dari MAC address yang lebih maksimum. Kita di switch 1, kemudian kita exit, lalu masukkan interface ring flash ethernet 0/1, kemudian flash ethernet 0/2, lalu flash ethernet 0/10 dan flash ethernet 0/24. Kemudian kita ke mode switch port, mode akses, lalu switch port security, kemudian exit. Lalu kita ke interface flash ethernet 0/1. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu pada PC 1 berapa MAC address-nya. Di sini PC 1 kita ke command prompt, lalu ipconfig all. Ini kita copy saja, lalu kita tadi ke switch 1,
Kemudian masukkan perintah switch port security MAC address dan paste, enter. Kemudian kita exit, lalu masukkan interface ring flash ethernet 0/1, flash ethernet 0/2, flash ethernet 0/10, dan flash ethernet 0/24. Kemudian switch port security violation press. Nah, pada step ketiga ini kita sudah selesai. Lalu kita lanjut ke step 4, konfigur DHCP snooping atau konfigurasikan DHCP snooping. Pada bagian A yaitu konfigurasikan port trunk pada switch 1 sebagai port terpercaya. Kemudian yang B, batasi port yang tidak terpercaya pada switch 1. Lalu yang C ini pada switch 2, aktifkan pengintaian DHCP secara global untuk VLAN 10, 20, dan 99. Kita exit, lalu masukkan interface ring gigabyte 0/1 sampai 2, lalu IP DHCP snooping rush. Kemudian kita exit, lalu interface ring flash ethernet 0/2, flash ethernet 0/10, dan flash ethernet 0/24. IP DHCP snooping limit. Kemudian kita ke switch 2. Kita ke switch 2, masukkan perintah switch port IP DHCP snooping. Kemudian IP DHCP snooping 10, 20, dan 10, 20, dan 99. IP DHCP snooping. IP DHCP snooping 10, 20.
IP DHCP snooping 9 10 20 dan 19. Kemudian kita ke part yang terakhir yaitu step 5, configure port face dan BPDU board. Konfigurasikan port face dan BPDU board. Pada bagian A yaitu aktifkan port face pada semua port akses yang sedang digunakan pada switch 1. Kemudian yang B, aktifkan BPDU board pada semua port akses yang sedang digunakan pada switch 1. Dan yang terakhir, konfigurasikan switch 2 sehingga pada semua port akses akan menggunakan port face secara default. Kita ke switch 1. Lalu kita exit terlebih dahulu. Masukkan perintah IP DHCP snooping, lalu interface range FA0/1 sampai 2, lalu FA0/10, lalu bus Ethernet 0/24. Kemudian kita ke span 3 port face, kemudian span 3 BPDU board enable. Kemudian kita ke switch 2. Kita masukkan span 3 port face default, kemudian kita klik switch 1, kita exit terlebih dahulu, lalu masukkan interface range FA0/1, FA0/2, FA0/10, FA0/20. Switch port security. Baik. Seharusnya di sini sudah 100% ya. Tapi kita cek result terlebih dahulu. Ternyata kita belum mengkonfigurasi port security-nya. Harusnya tadi sudah, tapi mungkin kelewat. Lanjut kita ke switch 1, kemudian exit, lalu masukkan perintah interface ring bus Ethernet 0/1,
Fast Ethernet 0/2, Fast Ethernet 0/10, dan Fast Ethernet 0/24. Enter, kemudian kita ke switch port security. Oke. Baik, di sini saya telah mengerjakan paket tracer mengenai switch security configuration, dan saya telah mengkonfigurasi dari part 1 sampai dengan part 5. Kemudian di sini completion-nya juga sudah 100%, yang artinya semua sudah berhasil dan berjalan dengan benar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.